Terus alat buktinya apa aja? Sepeda motor, Alat bukti loh, bukan barang Saksi. bukti. Nah, alat bukti apa saja? Alat buktinya apa aja coba sebutin? nggak ada besar. Hah? Alat bukti nggak ada? Keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, surat. Suratnya apa? Nggak ada. Nggak ada, no? Petunjuknya apa? Petunjuknya apa? Yang ada di sini. Barang bukti, Nah, barang buktinya apa aja? sepeda motor, Terus STNK, sama kuncinya, karcis parkir, oh, motornya ketemu ya? iya, Nah, terus roli sama kartu ada. jadi barang bukti itu kenapa diinikan? Dia bisa jadi alat petunjuk jika sudah dibenarkan ada bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Alat bukti itu bisa jadi keterangan terdakwa atau keterangan saksi. Ini sudah dibenarkan semua ya sama si saksi maupun terdakwa ya. Terus menurut kalian yang terbukti apa? Menurut kamu yang terbukti apa? Pencurian, Kalau pencurian dasarmu mengatakan ini pencurian apa? karena dia mengambil tanpa izin. Terus Dia membawa motornya tinggalin kebutuhan BPP aja, karena dia kan waktu mau ambil motor ke parkiran kan ditanyakan di sini nggak ada, jadi dia ninggalin bukti NPWP biar dia bisa pulang. tapi kamu nggak pertimbangkan kunci yang ada di dia. Dia tidak punya penguasaan. Gimana coba menurutmu? Itu juga bisa masuk penjelasan sih, karena dia kan ambilnya bukan karena paksaan, emang dari awal emang kuncinya di terdaftar. Ya, jadi kalau kerjanya pencurian, kalau apa penggelapannya di sini, jadi perpindahannya barang itu seperti apa? Nah, kalau misalnya dia dari awal kan memang sudah pegang kunci ya, jadi otomatis penguasaannya barang kan sudah ada di dia, bukan karena kejahatan. Dan dia mengambil apa itu tanpa izin dari si korban, jadi sudah dia bawa, tapi dia dalam posisi kunci itu sudah dibawa sama dia. Gitu. Kalau misalnya pencurian kan, misalnya kunci dia pakai anak kunci palsu atau apa, gitu. Jadi barang itu dari awal memang tidak ada kekuasaan dia, terus akhirnya dia ambil. Gitu. Jadi saya tidak mengatakan analisamu salah, gitu. Cuman yang harus dititik beratkan di situ, gimana barang ini dari awal posisinya di mana? Ketika dia mengambil itu posisinya memang dia itu barang itu belum ada di kekuasaan dia atau sudah? Kalau sudah ada di kekuasaannya dia, berarti kamu harus apa? Striknya ininya di situ, botnya di situ. Kalau dia sudah ada di kekuasaannya dia, berarti kan dia tidak mengambil, tapi membawa, ya kan? Beda nggak? Ya kan? Membawa itu sesuatu hal yang sudah dia kuasai, dia hanya membawa. Tapi kalau mengambil itu sesuatu yang belum ada di kekuasaan dia, terus dia bawa, dia ambil terus dia bawa. Kalau saya menganalisanya seperti itu, nanti kamu simpulkan sendiri menurut kamu lebih tepat analisa dengan kamu mengungkapkan bahwa dia mengambil motor itu tanpa izin ke ceweknya, tapi apakah itu benar? Karena kuncinya sudah ada di dia loh, sudah ada di kekuasaannya dia loh. Tepat nggak kalau itu disebut mengambil?
enggak sih. Soalnya dia udah berarti Iya, karena dari awal caranya juga kayak percaya aja sih. nah, kuncinya Iya. sudah dia kuasai. Bukannya dia ngambil kunci, si cewek itu lagi apa? Lagi nonton terus dia diam-diam ambil kuncinya terus dia bawa motornya. Tapi dari awal dia sudah ke situ, kuncinya juga sudah di dia. Ya. Jadi menurut saya analisanya harus seperti itu. Nggak bisa dipotong hanya dia mengambil nggak ada izin. Tapi dari awal kita harus juga analisa. Ya, jadi ya saya tidak mengatakan analisamu nggak benar, tapi kurang tepat. Mau tanya buat yang barang bukti ini menurut aku kayak gini, kalau misalnya korbannya itu pencurian kan kalau Kok barang bukti cuma ada motor aja? Kan ada NPWP Iya. juga toh? ya bu saya bingung saya mau dikembalikan ke Ya, kalau NPWP, ATM atau apa kalau sepanjang tidak ada hubungannya KTP itu dikembalikan kepada terdakwa. Nah, urusan dia mau ngambil nanti diambil sendiri oleh dia atau dengan kuasa orang dia menguasakan ke orang lain itu nanti. Tapi statusnya di sini biasanya kalau TM, KTP, NPWP itu kan ini ya, jadi kita kembalikan. Motornya baru dikembalikan kepada korban. jadi milik korban dikembalikan kepada korban lagi milik terdakwa sama terdakwa saya masih di perusahaan yang modelnya sama enggak Kecuali kalau misalnya kayak sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan gitu misalnya, walaupun HP-nya terdakwa, tapi dia pakai komunikasi buat anterin sabu gitu, misalnya komunikasi dengan HP itu bisa dirampas untuk negara. Ya, kasih ya bu yes. pecahkan ini mohon bersama ini Makanya soalnya kok cuma satu aja. Berikutnya adalah laporan ketua kami kepada Direksi supaya eksaminasi dilaksanakan. Pemusnahan barang bukti dalam pemusnahan pada barang bukti. Perkara yang telah berjalan dalam perkara barang bukti yang dimusnahkan pada tanggal 7 Oktober 2025 narkotika jenis sabu ada 3 paket dengan berat 216,422 gram. Narkotika golongan 1 dengan berat 13,85 gram. Psikotroplika alfa-bola 500 butir, Riglona 2, Clonazepam 36 butir, Clonazepam 10 butir, Atarat alfa-bola 24 butir. Dari kesehatan, pil dengan logo Y19.400 butir, tablet DMP 55 butir, Keliyaringo 5.000 butir, Elropan Lorazepam 10 butir, MDMA 11 butir. Jenis alat komunikasi HP ada 32 unit, senjata tajam 13 buah, minuman keras 19.469 botol, cukai 73 koli dan 86 kantong. Demikian dari penyelenggara, apabila dalam penyelenggaraan terdapat kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Menginjak acara ini adalah pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang telah berkebut, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang akan diawali oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan diikuti oleh para hadirin dan tamu undangan. Kepada Bapak Kajari beserta hadirin dan tamu undangan dipersilakan.
Mundur, api. Api. Aku direkam toh. Aku tahu direkam. Kalau kita Ya Pak, maaf. sini. Ini awan ya. Motor yang gurih. Itu mungkin kan. Bisa. Well, Pak Yudi deh. Sudah menengah rambut. Oh, Kejaksaan mas. ya. Ya Allah, panjang. Acara selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan pemusnahan minuman keras. Nggak bisa itu loh. Mas.
baik berupa alprazolam, diklona, clonazepam, atarak, lalu undang-undang kesehatan, Rilomboye, tablet DPP, Filiarindo, Medopam, Lorazepam, MDMA, alat komunikasi